Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustaqimina syaraf amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kita, pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Sumayyir Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita masuk pembahasan tentang sholat ya. Pasal a'dharu as-sholah itsnan. Pasal tentang udzur-udzur sholat. Ada dua. Maksudnya udzur di sini adalah udzur mengakhirkan sholat keluar daripada waktunya. Itu ada dua. Artinya jika terjadi uzur-uzur ini ya, pada seseorang, maka tidak terhitung dosa baginya. Karena pada dasarnya sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Ketika seorang itu mengeluarkan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat keluar dari waktunya, tanpa adanya uzur, maka kita katakan dia berdosa. Ya. Dan yang kedua adalah wajib dia qadha. Wajib baginya mengqadha sholat. Adapun masalah mengqadha sholat, apakah disegerakan atau tidak, ini dilihat. Apakah orang itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau misalnya ada unsur kesengajaan, maka inilah yang kita katakan wajib baginya untuk mengqadha dan qadhanya disegerakan. Ini bagi siapa? Orang yang ada unsur kesengajaan. Kemudian yang tidak ada unsur kesengajaan, ada uzur, maka kita katakan baginya juga mengqadha, tapi qadhanya tidak wajib disegerakan. Adapun rincian-rinciannya, yang pertama di sini disebutkan uzur sholat ada dua. Yang pertama adalah tidur. Yang pertama adalah tidur. Tidur sendiri ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu secara rinci. Mudah-mudahan masih diingat pembahasannya. Ya. Karena kita telah rinci bagaimana keadaan tidur itu. Ada tidur sebelum waktu, ada tidur setelah masuk waktu. Ya. Kemudian tidur setelah masuk waktu juga terbagi menjadi dua. Yakin akan bangun dan tidak yakin. Ya. Maka ini perincian-perincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan atau masih sama ya, masih tentang a'dzarus shalah yang dua, uzur-uzur mengakhirkan sholat keluar dari waktunya. Ada dua. Yang pertama adalah tidur, ini sudah selesai kita bahas. Dan yang kedua, tersisa pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah wasani hadhil a'dzar ya, an-nisyan ya, adalah lupa. Yang pertama adalah tidur, ini kita sudah selesaikan. Dan yang kedua adalah an-nisyan. An-nisyan. Keadaan lupa. Nah, jika seseorang itu lupa, maka kita lihat ada perincian-perinciannya juga. Ya, ketika sholat itu keluar dari waktunya, disebabkan karena apa? Disebabkan karena lupa. Mungkin bagusnya saya gambarkan lagi ya, yang lalu. Ya. Baik. Di antara uzur
uzur mengakhirkan salat dari keluar dari waktunya atau dari waktunya. Pertama kan tidur atau ketiduran ya. Yang kedua sekarang adalah kelupaan. Ya. Nah, sekarang di pembahasan yang kedua ini berkaitan dengan kelupaan, ini akan kita rinci. Kelupaan ini ada dua keadaan. Ya. Kelupaan ini ada dua keadaan. Pertama, ada yang lupa disebabkan karena pertama ada yang lupa disebabkan karena tersibukkan. Ya. Tersibukkan dengan perkara yang dilarang. Tersibukkan dengan perkara yang dilarang. Yang pertama, ada orang yang lupa, ya memang lupa. Tapi kenapa lupanya? Ternyata dia sibuk dengan hal-hal yang terlarang. Akhirnya lupa dari sholat sampai keluar waktunya. Yang pertama. Yang kedua, tersibukkan dengan perkara yang apa kita bahasakan ya? Atau kita bahasakan saya yang tidak terlarang. Yang mubah atau yang wajib atau yang sunnah. Itu kan masuk ya dalam kategori tidak terlarang. Nah, jadi hanya dua kemungkinan saja. Orang itu lupa. Entah tersibukkan dengan perkara yang dilarang atau tersibukkan dengan perkara yang tidak dilarang. Nah, nah ini. Baik. Nah, kalau dia misalnya tersibukkan dengan, ini pertama ya, tersibukkan dengan perkara yang dilarang. Amma idza nasya'a an-nisyan an tasyaguli bi man tasyagulin bimanhin anhu ya. Bimanhin anhu nahya tahrimin ya. Jadi di sini masuk dalam kategori larangan ya. Kan di sini tadi ada kata dilarang di sini. Dan dilarang di sini maksudnya adalah dilarang yang makruh. Kata-kata dilarang di sini ya. Karena kan dilarang ada ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Dan kata dilarang di sini kata dilarang di sini maksudnya adalah nahya tahrimin. Larangan yang sifatnya apa? Haram. Ya, larangan yang sifatnya haram. Nah, misalnya apa? Misalnya dia sibuk berjudi ya. Nah,
Kata-kata dilarang di sini masih ada dua kemungkinan ya. Pertama, haram. B, makruh. Nah, nah, jadi kata-kata dilarang di sini mencakup keduanya ya. Mencakup keduanya. Baik itu dilarang yang sifatnya haram, baik juga yang sifatnya apa? Sifatnya makruh. Baik. Nah, contoh daripada yang diharam. Ya, di sini disebutkan adalah berjudi. Dia berjudi, maka ini adalah hukumnya haram. Dia bermain dengan permainan judi. Ya. Atau yang sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Apa contohnya makruh? Contoh makruh yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah adalah kala abi setranj. Setranj ini apa namanya? Setranj itu main catur. Ya. Dia jadi main catur di dalam mazhab Syafi'i. Itu masuk dalam kategori makruh. Main catur masuk dalam kategori makruh. Jadi intinya bahwa semua perkara yang dilarang, baik itu yang sifatnya haram, baik yang sifatnya makruh, jika sampai menyibukkan seseorang, akhirnya lupa dari sholatnya, maka kita katakan ya, maka kita katakan kelupaan ini adalah termasuk dalam kategori apa? Termasuk dalam kategori hal yang dilarang, maka konsekuensinya. Nah, sekarang kita konsekuensinya. Nah, apa konsekuensinya jika misalnya tersibukkan dengan yang haram? Ya. Pertama, kalau dia tersibukkan dengan yang haram, pertama adalah taubat. Namanya haram ya, dia berdosa. Konsekuensi taubat dari dosa. Nah, kemudian yang kedua, qadha salat kalau salat disegerakan. Artinya tidak boleh ditunda. Ya. Itu konsekuensinya jika apa? Jika dia sifatnya adalah yang haram. Ya. Tapi kalau dia makruh, ya, dia makruh. Pertama, makruh itu bukan dosa. Ya. Perbuatan makruh itu tidak mendapatkan dosa, walaupun kita ada penekanan, ya, ada tuntutan untuk meninggalkannya. Tapi apakah sampai terjatuh dalam perbuatan dosa? Tidak. Maka konsekuensinya bagi yang kedua, saya tuliskan baru ya. Pertama, kalau dia makruh berarti hanya dituntut apa? Qadha salat. Qadha salat disegerakan. Nah, qadha salat disegerakan. Ini konsekuensinya ya. Jadi kalau dia adalah perkara haram, maka konsekuensinya ada dua. Tapi kalau dia adalah perkara makruh, maka konsekuensinya adalah apa? Ada satu saja. Ya. Nah ini kalau sampai kelupaan dan kelupaannya disebabkan karena apa? Tersebutkan dengan perkara yang dilarang. Nah,
fa innahu ya'sam wa yajib alaihi al-qada 'ala al-fawr. Gitu. Jadi dia berdosa, maka dia harus taubat dari dosanya. Kemudian yang kedua adalah mengqadha salatnya, dan mengqadha di sini adalah sifatnya disegerakan. Baik. Tapi kalau misalnya tersibukkan dengan perkara yang tidak dilarang, ya, tersibukkan dengan perkara yang tidak dilarang, maka kita katakan untuk yang tersibukkan dengan perkara yang tidak dilarang, maka keadaannya ada dua macam. Ya, terus disebut saja. A, telah berazam, ya. Telah berazam maksudnya di sini ketika dia sudah tersibukkan dengan sesuatu, ya. Misalnya dia katakan sebentar saya sholat, saya lagi sibuk dulu. Ya. Dan dia telah memasang azam dalam dirinya bahwa saya benar-benar akan sholat sebelum waktu keluar. Itu maksudnya telah berazam. Jadi dia sudah ada azam, sudah ada tekad untuk sholat sebelum waktu itu keluar. Tapi ternyata kebablasan dan keluar waktu. Disibukkan dengan sesuatu yang, misalnya dia sibuk belajar. Dia sibuk belajar, membaca buku, kasihkan membaca buku. Dan dia katakan dalam dirinya, sebentar lagi akan selesai. Dan saya akan sholat sebelum waktu itu keluar. Tapi dia tidak sadari waktu itu keluar dan dia belum sholat juga. Nah itu namanya telah berazam. Saya perjelas saja ya, setelah berazam atau berazam ya. Berazam. Aduh, ini laptop saya mau lobet lagi Ustaz. Tadi saya lupa cas. Berazam akan sholat sebelum keluar waktu. Sedangkan B tidak berazam. Tidak berazam. Artinya dia sibuk saja. Dan dia sudah lihat waktu ini sudah mau keluar. Tapi dia sibuk saja dengan dengan perkara yang walaupun tidak dilarang, misalnya baca buku agama misalnya ya. Tapi dia tidak berazam bahwa saya akan sholat sebelum waktu keluar. Maka ini konsekuensinya berbeda. Konsekuensinya berbeda. Untuk yang pertama, konsekuensi yang pertama adalah kalau dia telah berazam akan sholat, ya, di sini ada koma. Dia berazam akan sholat sebelum keluar waktunya. Nah, maka konsekuensinya adalah pertama dia tidak berdosa. Jadi tidak tidak dituntut untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak ada dosa. Fala ithma alaihi, tidak ada dosa. Jadi saya tidak perlu tulis, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia lupa, bukan berangkat dari perkara yang dilarang. Bukan berangkat dari perkara yang dilarang. Tidak kayak ini. Yang pertama tadi kan dilarang, makanya ada konsekuensi dosa di situ.
maka dituntut baginya taubat dari dosa. Nah, di sini tidak ada dosa karena tidak ada perkara yang dilarang di sini. Kemudian dia juga sudah berazam akan sholat sebelum keluar waktunya. Nah, berarti cukup ya. Jadi hanya satu konsekuensinya, yaitu apa? Qadha sholat. Qadha sholat tidak wajib disegerakan. Artinya boleh dia tunda. Boleh dia tunda pengqadhaan sholatnya itu. Nah, tidak harus saat itu. Boleh dia tunda. Walaupun kita katakan tapi disunnahkan disegerakan. Ya. Tidak wajib disegerakan, tetapi sunnah ya disegerakan. Sunnah disegerakan. Kenapa? Karena itu lebih baik. Itu lebih baik. Ketika dia punya kewajiban yang harus diqadha, menyegerakannya lebih baik. Walaupun kita katakan tidak wajib. Beda dengan qadha salat yang disegerakan. Jadi kalau dia tuntutannya adalah disegerakan, maka dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang lain. Kalau dia misalnya sibuk melakukan perkara sunnah, sedangkan dia masih punya kewajiban, kita katakan dia berdosa. Dia berdosa, tidak boleh. Pokoknya qadha salat yang disegerakan harus didatangkan. Dia tidak boleh menyibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Apalagi kalau perkara-perkara sunnah. Bagaimana bisa perkara sunnah kemudian lebih dikedepankan daripada perkara yang wajib. Ya. Nah, jadi ini konsekuensinya. Bisa pakai nomor ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak berazam, dia tidak ada azam, dia memang sibuk dengan perkara yang tidak dilarang, baca buku misalnya, ya. Sampai waktunya itu sudah mau keluar dan dia tidak ada azam dalam dirinya untuk segera sholat sebelum waktu itu keluar. Maka kita katakan hal ini adalah tanpa azam, ya, ini tanpa azam, maka ini berdosa. Ini berdosa. Maka konsekuensinya di sini adalah sama seperti ini ya. Jadi taubat dari dosa, ya, taubat dari dosa. Kemudian yang kedua, satu, taubat dari dosa. Kemudian yang kedua adalah qadha sholat disegerakan. Kenapa? Karena ini tidak ada azam. Tidak ada azam. Tidak bertekad